Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma sallimna wassallim imanana wassallim islamana wassallim tauhidana wassallim ma'rifatana wassallim ajsadana wassallim qulubana wassallim ahlana wassallim biladana wassallim kulla syai'in a'taitana birahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah,
Alhamdulillahil mun'im ala man ata'ah wattaba'a ridah, al-muntaqimi mimman khalafahu wa 'asah, alladhi ya'lamu ma adhharahu al-'abdu wa ma akhfah, al-mutakallifi bi arzaqi 'ibadihi fala yatruku ahadan minhum wa la yansah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ma a'tah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, syahadata 'abdin lam yakhsha illallah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi ikhtarahu Allah wastafa. Amma ba'du fa ya ibadallah. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah, karena pada hari yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala telah membebaskan semua kita daripada belenggu-belenggu dosa dan daripada siksa api neraka. Pada hari yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan perintah-perintah Allah dan dapat meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Mudah-mudahan nikmat taufik dan hidayah ini Allah perkenankan kepada kita sampai akhir ajal kita, sampai akhir masa kita hidup di dalam dunia ini, sehingga kita bisa bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mari sama-sama kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat baginda sekalian. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'zim wa takrim kepada Abu Imam Syekh, ta'zim wa takrim kepada Ketua BKM, ta'zim wa takrim kepada seluruh pengurus masjid yang tercinta ini. Penghormatan kami kepada tokoh-tokoh masyarakat, pejabat negara, ta'zim wa takrim kepada seluruh para jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengan mengucapkan takbir, mengagung-agungkan Allah sebagai pertanda pada hari yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kemenangan yang besar kepada seluruh umat Islam yang telah melaksanakan perintah Allah, yakni di dalam bulan suci Ramadan. Pada hari yang mulia ini, sebahagian daripada kalangan umat Islam ada yang bersedih hati dan juga ada yang gembira. Bersedih karena dalam keadaan menghadapi ujian Allah, ujian tekanan ekonomi yang sedang dihadapi, ujian sedang kekurangan segala harta bendanya. Orang yang berjualan, yang berniaga, perniagaannya tidak seperti yang diharapkan. Orang yang bekerja di bidang sektor pertanian pun tidak seperti yang diharapkan. Semua sedang dalam ujian Allah subhanahu wa ta'ala.
juga ada sebahagian dari kalangan umat Islam yang merasa gembira karena Allah memberikan kepada mereka segala kecukupan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Juga pada hari yang mulia ini, sebahagian daripada umat Islam merasa sedih sebab tidak bisa menghadiri ke masjid, ke musalla, ke menasah untuk merayakan hari kemenangan umat Islam, untuk melaksanakan salat Idul Fitri sebagaimana kita laksanakan hari ini. Mereka sedang diuji oleh Allah dengan berbagai kesakitan. Mereka masih terbaring di rumah. Mereka harus dibawa ke rumah sakit. Mereka dalam ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun juga Allah memberikan sebahagian umat Islam dalam keadaan gembira karena diberikan kesehatan oleh Allah sehingga dapat merayakan hari kemenangan umat Islam pada hari yang mulia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebahagian umat Islam mulai tadi malam merasa bersedih, merasa gelisah, merasa gundah karena sang kekasih, orang yang dicintainya sudah berpisah dengannya. Ramadan yang selama ini bersama dengan kita, Ramadan yang datang memberikan kesenangan, kebahagiaan, keberkatan, kemuliaan, kenikmatan. Ramadan datang membawa pengampunan daripada Allah. Ramadan datang membawa rahmat daripada Allah. Ramadan datang membawa tiket kebebasan dari api neraka. Tadi malam ia meminta izin, memohon, mengundurkan diri karena ingin menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa sedih dalam hati karena berpisah dengan bulan, dengan waktu, dengan masa yang paling indah dalam kehidupan manusia. Seandainya manusia mengetahui siapa Ramadan yang sebenarnya, seandainya manusia mengetahui apa kelebihan bulan Ramadan, apa kelebihan waktu-waktu di dalam bulan Ramadan, maka sungguh manusia tidak berharap hari ini hari raya. Sungguh manusia tidak berharap akan berpisah daripada hari raya. Sungguh manusia akan meminta 12 bulan dalam setahun semuanya adalah Ramadan. Namun sayangnya kadangkala Ramadan tidak diharapkan oleh sebahagian manusia, dan sebahagian yang lain mengharapkan kedatangan Ramadan, namun terpaksa hari ini harus berpisah dengan orang yang dicintainya, dengan orang yang disayanginya. Hal ini terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat akhir-akhir hayat hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul keluar dari rumahnya di Madinah, kemudian masuk ke dalam Raudhah atau Masjid Nabawi. Rasul duduk di atas mimbar, kemudian Rasul menyampaikan wahyu yang terakhir kepada para sahabat. Saat itu Jibril datang menyampaikan wahyu yang terakhir. Nabi membaca wahyu tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Di saat Nabi membaca wahyu tersebut, sebahagian para sahabat tersenyum
karena mengetahui mereka bahwasanya sudah selesai daripada perintah Allah. Perintah untuk menghafal Al-Quran, perintah untuk mengkaji Al-Quran, perintah untuk beramal dengan Al-Quran sudah berakhir dengan akhir ayat tersebut. Maka para sahabat sebahagian mereka tersenyum karena tugas sudah selesai, waktu ibadat sudah selesai, maka merasa gembira. Namun ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Beliau menangis ketika ditanya oleh para sahabat, "Ya Abu Bakar, kami melihat kamu tadi menangis. Mengapa demikian?" Maka Abu Bakar menjawab, "Wahai sahabat-sahabatku sekalian, ketahui olehmu, tugas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dunia ini tidak ada lain melainkan hanya membawa wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sementara pada hari ini wahyu tersebut telah berakhir. Itu pertanda tugas Nabi di dunia ini sudah berakhir. Itu tandanya bahwa tidak lama lagi kita akan berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Di saat terdengar suara demikian itu, berita yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq, para sahabat yang lain pun ikut menangis karena akan kehilangan dengan sang kekasih, karena akan kehilangan dengan orang yang paling dicintai, karena akan kehilangan dengan pembawa rahmat lil alamin. Begitulah kita dengan Ramadan hari ini. Terasa berat hati untuk berpisah dengan Ramadan. Terasa sungguh sedih hati kita karena Allah tidak memandang kita dengan pandangan kasih sayangnya kepada kita sebagaimana Allah memandang di dalam bulan suci Ramadan. Allah tidak membuka pintu pengampunan kepada kita sebagaimana Allah membuka pintu pengampunan di saat bulan Ramadan. Allah tidak mencurahkan segala nikmat kepada kita sebagaimana dicurahkan di dalam bulan suci Ramadan. Maka sungguhlah kita merasa sedih karena kehilangan kesempatan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, diselimuti juga kesedihan kita oleh kegembiraan pada hari ini karena Allah Subhanahu wa taala telah berjanji untuk membebaskan kita semua daripada belenggu api neraka, daripada azab-azab Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Seluruh umat Islam pada hari ini yang merayakan hari raya, mengucap takbir kepada Allah, mengagung-agungkan Allah, membesar-besarkan Allah, bukti sebagai orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Mulai tadi malam kita telah mengucapkan takbir, tahmid dan tahlil, memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai seperti Allah firmankan di dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata, dan hendak kamu sempurnakan akan bilangan Ramadan. Walitukabbirullah, dan selesai Ramadan hendak engkau mengucapkan takbir kepada Allah. Ala ma hadakum, sebab Allah telah memberi hidayah kepadamu. Di dalam Ramadan Allah telah memberi hidayah kepada kita. Allah memberikan hidayah sehingga kita bisa berpuasa. Sebahagian dari kita umat Islam
yang mengaku orang beriman kepada Allah, yang tertulis status agama di KTP-nya Islam, mereka tidak diberikan hidayah oleh Allah. Mereka tidak berpuasa, mereka makan minum sembunyi-sembunyi. Bahkan yang lebih berat untuk diterima, ada kedai-kedai yang jualan makanan tapi secara tersembunyi. Mereka tidak mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sementara umat Islam yang lain yang telah diberikan hidayah oleh Allah, mereka berpuasa sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan suci Ramadan, kita telah diberi hidayah oleh Allah. Di saat malam kita melaksanakan ibadat qiyamul lail, qiyam Ramadan, dengan melaksanakan salat tarawih dan salat witir. Alhamdulillah bagi kita yang telah diberi hidayah oleh Allah, maka hari ini berhak untuk mengucapkan takbir kepada Allah. Namun sayangnya, sebahagian daripada orang-orang Islam, mereka tidak diberi hidayah oleh Allah untuk bisa melaksanakan salat tarawih. Walaupun mereka diberikan hidayah oleh Allah, tapi hanya satu malam mereka diberi hidayah. Malam yang kedua Allah cabut hidayah tersebut. Allah tidak memberi hidayah kepada mereka karena mereka tidak layak menerima hidayah Allah. Maka masjid-masjid, musalla-musalla, menasah-menasah pada malam Ramadan yang pertama itu penuh, Masya Allah. Terasa kecil masjid, terasa kecil menasah, terasa kecil musalla, karena ramai orang yang keluar melaksanakan salat tarawih. Tapi sayangnya Allah tidak memberi hidayah itu kekal bagi mereka. Allah cabut hidayah mereka, maka mereka tidak bisa mendekatkan diri dengan rumah Allah. Mereka tidak bisa bermunajat lagi dengan Allah dengan berbagai alasan dan sebab yang mereka sebutkan. Sehingga masjid yang tadinya terasa besar, terasa luas, terasa sempit, sekarang sudah terasa luas kembali. Menasah-menasah yang tadinya terasa sempit, sekarang sudah terasa luas kembali. Karena orang yang diberi hidayah oleh Allah tidak begitu ramai. Orang-orang yang bisa istiqamah dalam Ramadan, melaksanakan salat tarawihnya dan berpuasa Ramadan pada waktu siangnya, mereka itulah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Dari sekalian ramai orang-orang Islam, dipilih mereka untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, la yujawiruni man asani, jangan dekat mereka denganku orang-orang yang berbuat maksiat kepadaku, orang-orang yang kotor jasadnya, kotor hatinya, maka Allah cabut daripada hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka tidak bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah sayangnya, di dunia mereka tidak berkesempatan untuk dekat dengan Allah. Bagaimana mereka bisa dekat dengan Allah di akhirat? Di dunia mereka tidak bisa bermunajat dengan Allah. Bagaimana di akhirat mereka bisa bermunajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka bagi kita yang telah diberikan hidayah oleh Allah, bergembiralah hari ini, kata Allah, walitukabbirullah, bergembira dengan mengucapkan takbir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pada hari yang mulia ini kita merayakan hari kemenangan kita, yaitu hari raya Idul Fitri. Kalimat fitri, bila kita mengkaji, menganalisa, menurut Kamus Munjid halaman 555,
arti fitri itu adalah berbuka. Agama yang suci dan kehidupan kembali kepada kesucian. Maka Idul Fitri bermakna hari kembalinya manusia kepada kesucian, kepada jati diri, kepada asal mula manusia. Karena pada dasarnya kita manusia ini tidak ada yang kotor. Asal mula manusia semuanya dalam keadaan suci. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi." Setiap anak yang dilahirkan ke dunia ini semuanya dalam keadaan fitrah, suci, bersih. Maka kedua orang tuanya lah penyebab yang menjadikan anak itu Yahudi ataupun Nasrani ataupun Majusi. Pada dasarnya manusia itu adalah suci. Maka pada hari ini kita kembali kepada dasar kita, kepada asal mula kita. Yang 11 tahun yang sudah, 11 bulan yang sudah, kita kadang-kadang telah kotor dengan noda dosa. Maka pada hari yang mulia ini, kita kembali lagi kepada fitrah kita, kepada asal mula kita, yaitu suci ataupun bersih. Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada hari yang mulia ini, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, "Idza shamu syahra Ramadan wa kharaju ila 'aidihim yaqulullahu ta'ala ya malaikati kullu amilin yatlubu ajrah wa ibadilladzina samu syahrahum lahum wa kharaju ila aidihim yatlubuna ujurahum ishhad anni qad ghafartu fayunadi munadi ya ummata Muhammad irji'u ila manazilikum qad budilat sayyiatikum bil hasanat fayaqulullahu ta'ala ya ibadi sumtum li waftartum li faqumu maghfuran lakum. Hadis daripada Ibnu Mas'ud daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi berkata, apabila berpuasa umat manusia pada bulan Ramadan dan pada hari ini mereka keluar kepada hari raya mereka, maka Allah berfirman, wahai para malaikatku, tiap-tiap orang yang bekerja mereka mencari upah, dan hamba-hambaku yang berpuasa dalam bulan suci Ramadan, bagi mereka itu ada upahnya. Dan hari ini mereka telah keluar kepada hari raya mereka untuk meminta upah daripada Allah. Maka bersaksilah wahai para malaikat, sesungguhnya aku pada hari ini telah mengampunkan semua dosa mereka. Maka menyerulah oleh orang yang menyeru, wahai umat Muhammad, kembalilah kamu ke rumah kamu masing-masing. Maka sesungguhnya telah diubahkan, telah digantikan keburukan kamu dengan segala kebaikan. Dan Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian telah berpuasa karenaku, dan kalian berbuka puasa juga karenaku. Maka berdirilah hari ini, bahwa aku telah mengampunkan seluruh dosa-dosamu. Pada hari yang mulia ini, Allah bersaksi di hadapan para malaikat. Allah bersaksi dengan para malaikat bahwa kita semua yang selama Ramadan berpuasa
yang selama Ramadan melaksanakan perintah Allah, maka hari ini Allah Subhanahu wa taala telah mengumumkan kepada para malaikat semua, dan para malaikat telah memanggil kita semua, wahai umat Muhammad, berbahagialah kamu, baliklah ke rumah kamu nantinya dengan hati yang bergembira karena Allah telah mengampunkan dosamu. Hari ini Allah telah mengampunkan semua dosa kita. Maka hari ini kita kembali kepada Allah dalam keadaan fitrah. Kita kembali dari masjid ini dalam keadaan suci, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengampunkan seluruh dosa-dosa kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hari Raya Idul Fitri tidak terlepas daripada historisnya, yaitu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun kedua hijrah Rasulullah ke Madinah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat bahwasanya orang-orang Madinah mereka merayakan hari raya mereka dengan berbagai bentuk maksiat kepada Allah. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis daripada Anas bin Malik, qala kana li ahlil jahiliyah yaumani fi kulli sanatin yal'abuna fihima, falamma qadama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah qala kana lakum yaumani tal'abuna fihima wa qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma yaumal fitri wa yaumal adha. Adalah bagi orang-orang jahiliyah itu 2 hari pada setiap tahunnya yang mereka bermain-main pada hari itu. Maka manakala Rasulullah datang ke Madinah, maka Rasul bersabda, bagimu ada 2 hari yang kamu bisa bermain-main juga padanya, dan hari itu telah digantikan oleh Allah kepadamu hari yang terbaik daripada 2 hari ini, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Orang jahiliyah merayakan hari kegembiraan mereka itu dengan bentuk-bentuk maksiat kepada Allah, dengan menari, minuman-minuman yang memabukkan, dan perbuatan-perbuatan yang tidak baik dalam pandangan agama. Menurut Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari dalam kitab Risalah fil Aqaid, hari tersebut, hari yang dimaksud itu adalah hari raya Nairus ataupun hari raya Naurus, dan yang kedua hari raya Marjan atau hari raya Mihrajan. 2 hari itu hari yang dirayakan oleh orang-orang jahiliyah, menandakan mereka gembira. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengubahkan kedua hari raya tersebut menjadi hari yang terlebih baik daripada kedua hari itu. Hari raya Nairus atau Naurus, hari raya yang mereka rayakan, yang mereka merasa gembira pada hari itu, yang mereka rayakan dengan berbagai bentuk maksiat kepada Allah, yaitu pada awal tahun. Pada awal tahun, hari tahun pertama atau hari tahun baru, mereka merayakan hari tahun baru itu dengan berbagai maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hari raya orang jahiliyah yang dinamakan dengan hari raya Nairus ataupun hari raya Naurus, yang sebahagian umat Islam merayakannya juga sebagaimana orang-orang jahiliyah merayakannya. Pada tahun baru kita menyaksikan betapa besar maksiat yang terjadi, yang dilakukan oleh umat Islam
sebagaimana dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dulu, merayakan hari tahun baru itu dengan berbagai bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya 6 bulan sesudah hari tersebut, sesudah hari raya Nairus, mereka juga merayakan hari yang disebut dengan hari Marjan atau Mihrajan. Itulah hari bagi mereka untuk merayakan hari-hari rayanya, tapi dalam bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat baginda Rasulullah datang ke kota suci Madinah, maka Rasulullah mengubah suasana tersebut, yaitu dengan merayakan hari kemenangan umat Islam yang terlebih baik daripada hari itu, yaitulah hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Allahu Akbar, walillahil hamd. Historis yang kedua, yaitu di saat para sahabat berperang dengan orang-orang jahiliyah, yaitu dalam sebuah pertempuran yang disebut dengan perang Badar. Para sahabat di saat keluar ingin berperang dalam peperangan Badar, para sahabat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab mereka mengetahui lawan terlalu besar, jumlah lawan terlalu banyak daripada umat Islam. Para sahabat berdoa kepada Allah, Allahumma ja'alna minal aidina wal faizin. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang bisa kembali lagi nanti kepada keluarga kami, dan orang-orang yang mendapat kemenangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah doa para sahabat dulu, yang pada hari ini kita gunakan kembali doa itu, tapi kita hilangkan Allahumma ja'alna, namun kita ambil yang ujungnya minal aidina wal faizin, daripada orang yang kembali dan orang yang mendapat kemenangan daripada Allah. Asal doa itu adalah daripada para sahabat, mereka yang bertempur dalam peperangan perang Badar. Allahumma ja'alna minal aidina wal faizin. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang bisa kembali dari peperangan ini, dan orang-orang yang mendapat kemenangan daripada peperangan ini. Kemudian pada tahun yang kedua hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat diperintahkan oleh Rasulullah dengan datangnya wahyu dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah puasa. Maka para sahabat berpuasa, dan pada hari ini hari raya, mereka merayakan hari kemenangan, 2 kemenangan. Kemenangan yang pertama, kemenangan di saat perang Badar, dan kemenangan yang kedua di saat mereka sanggup melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, telah berhasil dalam bulan Ramadan melaksanakan ibadat puasa dengan baik dan melaksanakan salat tarawih malamnya, dan dengan membaca Al-Quran, berzikir, dan ibadat-ibadat yang lainnya. Maka pada hari ini merasa gembira mereka, sebab sudah berhasil melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Asy-Syaikh Mustafa As-Sibai dalam kitabnya Hakadha Allamatnil Hayah, juzuk 1 halaman 118, beliau menyebutkan cara berhari raya itu ada 3. Ada 3 bentuk manusia merayakan hari raya. Yang pertama yaitu hari yang dirayakan oleh orang-orang yang berakal. Yang kedua, hari raya yang dirayakan oleh orang-orang yang jahil.
Dan yang ketiga, hari yang dirayakan oleh kanak-kanak. Hari yang dirayakan oleh orang, hari raya Idul Fitri, hari raya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan fitrah, dengan keadaan suci, dan hari di mana kita diberi pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari tersebut Allah perintahkan kita untuk memenuhi hari-hari itu dengan berbagai bentuk ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai tadi malam kita sudah beribadah kepada Allah dengan mengucapkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Rasulullah menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani, man ahya lailatal fitri wa lailatal udha muhtasiban lam yamut qalbuhu yauma tamutul. Barang siapa yang menghidupkan malam hari raya Idul Fitri dan malam hari raya Idul Adha dengan berharap ridha dari Allah, dengan berharap pahala daripada Allah, sungguh ianya tidak akan mati hatinya pada hari-hari yang mati. Allahu Akbar, walillahil hamd. Orang-orang yang cerdik, orang-orang yang pandai, mereka yang pandai mengambil kesempatan pada hari yang mulia ini, mereka gunakan hari ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk membaca Al-Quran, untuk berzikir, untuk salat Idul Fitri, dan juga untuk bersedekah. Mereka mengambil kesempatan-kesempatan emas ini untuk melaksanakan perintah Allah. Di antaranya itu bersedekah. Pada hari ini kita sudah berkumpul semua di sini. Kita sudah melaksanakan takbir. Kita sudah melaksanakan salat Idul Fitri, dan juga kesempatan bagi kita hari ini, kesempatan emas yang diberikan oleh Allah dalam setahun 2 hari. Maka ambillah kesempatan ini untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Kita melihat dan melihat suasana masjid kita, mendengar tadi pengumuman yang disampaikan kepada kita, sumbangan-sumbangan yang dibutuhkan oleh masjid ini untuk kebaikan kita semua, untuk ibadah kita semua, untuk kejayaan agama kita. Maka diharapkan kepada kita semua hari ini untuk bisa beribadat kepada Allah dengan melalui bersedekah. Maka Allah akan membalas sedekah itu, dan ialah harta yang kita simpan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita miliki yang lainnya semua tersimpan di dunia. Berapa kas kita yang tersimpan untuk akhirat? Kehidupan kita di dunia hanya sementara, 60 tahun, 70 tahun. Kas yang kita perlukan berapa? Namun kita hidup di alam akhirat jauh lebih lama. Beribu-ribu tahun kita hidup, berjuta-juta tahun kita hidup di akhirat. Berapa bekalan yang kita simpan untuk mencari kesenangan di alam akhirat? Maka hadirin yang Allah muliakan, ambillah kesempatan emas ini. Bagi kita yang diberikan rezeki oleh Allah, sumbangkan, bangun masjid kita ini. Semua kita akan berharapkan ridha Allah. Mudah-mudahan masjid ini akan menjadi saksi nanti di hari akhirat, di saat kita akan menuju ke siratal mustaqim, di saat kita dalam ketakutan, maka datanglah masjid menjadi penolong bagi kita, terlepas kita daripada siratal mustaqim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berakal, mereka gunakan hari ini kesempatan untuk mereka meminta maaf kepada sesama manusia.
Mungkin di antara kita ada yang sudah melakukan kesilapan, kesalahan, maka digunakan hari ini, kesempatan ini, di saat Allah telah mengampunkan dosa kita yang berhubungan dengan Allah, maka gunakan hari ini kesempatan untuk meminta pengampunan dari sesama kita. Mungkin kita berdosa dengan ibu bapak kita, mungkin kita telah berdosa dengan anak-anak kita, mungkin kita berdosa dengan suami kita, mungkin kita berdosa dengan istri kita, mungkin kita berdosa dengan abang kita, dengan kakak kita, dengan adik kita, mungkin kita berdosa dengan jiran tetangga kita, mungkin kita berdosa dengan pimpinan kampung kita, mungkin kita berdosa dengan sesama masyarakat kita. Maka gunakan hari ini kesempatan untuk meminta maaf dengan sesungguh hati kita, dengan benar-benar, dengan ikhlas. Mudah-mudahan tidak ada lagi dosa di antara kita. Seandainya kita kembali kepada Allah pada hari ini, maka kita kembalilah kepada Allah dengan bersih, suci, tidak ada dosa dengan Allah, dan begitu juga tidak ada dosa dengan manusia. Yang kecil datang menghadap yang besar, yang muda datang menghadap yang tua, meminta ampun, meminta maaf, dan yang diminta maaf, berilah maaf kepada yang meminta maaf. Jangan disimpan dendam dalam hatimu, jangan disimpan rasa sakit dalam hatimu. Janganlah engkau bawa penyakit hatimu menghadap Allah. Janganlah engkau bawa perkara hidupmu di dunia ini supaya diadili oleh Allah di akhirat. Kamu akan susah dan orang lain pun akan susah. Baik gara-gara nak kesalahan dalam dunianya, karena salah jih, maka singoh tak uruskan di akhirat. Singoh dalam pengadilan Allah tak petupat matalah. Jangan. Karena tidak semudah pengadilan di dunia ini. Pengadilan di akhirat tidak semudah pengadilan di dunia ini. Di dunia pun sangat berat kita masuk ke dalam pengadilan. Dalam pengadilan di dunia sungguh berat, namun jauh lebih berat dalam pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadangkala kita merasa bahwa kita benar, orang yang salah. Tapi kadangkalanya di akhirat, di dalam pandangan Allah, di dalam pengadilan Allah, bukan orang yang salah, tapi kita yang salah. Maka sama-samalah hari ini kita meminta ampun, meminta maaf sesama kita, dan yang diminta mohon dengan mudah untuk memaafkan orang-orang yang meminta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Orang yang cerdik, orang yang berakal menggunakan kesempatan hari ini untuk bersilaturahim, untuk bersilaturahmi, mengunjungi sanak saudara, mengunjungi orang tuanya yang masih hidup diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk namanya ziarah. Ziarah itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena melalui ziarah itu menghasilkan mahabbah, rasa cinta, rasa kasih, rasa sayang, rasa erat kehidupan ini sesama kita. Maka dalam Islam diperintahkan kita untuk bersilaturahim, saling kunjung mengunjung, supaya lebih erat hubungan persaudaraan di antara kita. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang cerdik, orang-orang yang pandai pada hari ini menggunakan kesempatan ini untuk beribadah kepada Allah dengan berbagai bentuk. Dan bagi kita yang sudah ditinggalkan oleh orang tua, ditinggalkan oleh anak terlebih dahulu, ditinggalkan oleh keluarga kita terlebih dahulu, juga pada hari ini kita ziarah kepada mereka, ziarah kuburan mereka. Mereka menanti kedatangan kita. Adab ketika datang ke kuburan dengan penuh adab, di antara lain yaitu dengan memberi salam kepada ahli kubur. Kemudian dengan berakhlak yang baik di hadapan mereka.
dengan berpakaian yang baik di hadapan mereka, dan juga dengan menghadiahkan pahala-pahala zikir Al-Quran, doa kepada mereka. Semoga Allah ampunkan dosa mereka juga, dan semoga mereka merasa senang pada hari yang mulia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Ta'ala, yaitu dengan menolong orang lain. Mereka yang melihat dirinya diberikan rezeki oleh Allah, diberikan kemudahan oleh Allah, maka datangilah rumah-rumah orang-orang yang miskin, rumah-rumah anak-anak yatim yang mereka pada hari ini tidak tersenyum. Mereka pada hari ini kadang sedang menangis, kadang mereka sedang kelaparan. Maka datangilah rumah-rumah mereka, tolonglah mereka, gembirakanlah mereka. Iya, karena dia telah membahagiakan orang lain, maka Allah akan membahagiakan orang tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika keluar daripada salat Idul Fitri, Nabi melihat ada sekelompok anak-anak sedang bermain-main. Dengan pakaian baru mereka, dengan kegembiraan mereka, lari ke sana ke sini. Tapi Nabi melihat ada seorang anak yang sedang duduk sendiri. Kemudian dia sedang menangis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi anak tersebut. Kemudian ditanya, "Wahai anak, mengapa kamu duduk terasing sendiri dan kamu menangis?" Dijawabnya oleh anak itu, "Wahai pemuda, wahai lelaki, sesungguhnya ayah saya telah kembali kepada Allah di dalam peperangan bersama Rasulullah. Ayah saya sudah tidak ada. Ayah saya sudah meninggal. Tidak ada siapapun yang membeli pakaian untuk saya. Saya hari ini belum makan. Saya hari ini belum minum. Tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada baju baru sebagaimana anak-anak yang lain. Mereka semua punya ayah. Mereka semua ada baju baru. Mereka semua sudah makan, tapi saya tidak makan. Saya belum minum. Saya lapar. Saya tidak ada pakaian. Maka sebab itu saya bersedih. Ayah saya sudah syahid dalam peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Anak tersebut tidak mengetahui bahwa orang yang bertanya itu adalah Rasulullah. Kemudian anak itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada anak itu, "Wahai anak, ridhakah kamu aku sebagai ayahmu dan istriku sebagai ibumu?" Ketika dia mendengar berita seperti itu, maka terasa gembiralah anak tersebut bahwa mengetahui dia sesungguhnya orang yang di depan matanya ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diberikan makanan, diberikan minuman kepada mereka, sehingga anak tersebut keluar bermain, bersenang-senang bersama dengan kawan-kawannya. Begitulah sikap kita yang ditunjukkan oleh Rasulullah pada hari ini. Lihatlah mereka-mereka yang susah, mereka-mereka yang hidup menderita, tolonglah mereka, senangilah mereka. Insya Allah, Allah akan menolong kita dan Allah akan memberi kebahagiaan kepada kita di saat kita menderita di padang mahsyar, di saat kita tidak bisa melihat ke kanan ke kiri, yang terdengar hanya tangisan-tangisan manusia di padang mahsyar. Di saat itu Allah akan menolong kita, Allah akan mengembirakan kita,
Allah akan menyenangi kita sebagaimana di dunia dulu kita pernah mengembirakan orang lain, maka Allah akan mengembirakan kita. Itulah keadaan orang yang merayakan hari raya ini, yaitu orang-orang yang cerdas dan orang-orang yang berakal. Yang kedua, orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, yang merayakan hari raya hari ini dengan bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai hari ini mereka buat maksiat kepada Allah. Maksiatnya yang terjadi pada orang-orang yang hidup dalam keadaan jahil seperti itu. Pada hari ini mereka tidak menutup auratnya. Tidak menutup auratnya. Pada hari ini mereka membuka aurat-auratnya, kemudian berjalan ke sana ke sini, pergi ke sana ke sini dengan kegembiraan mereka, tetapi dalam keadaan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cara orang-orang yang bodoh, yang jahil merayakan hari raya. Hadirin sidang jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelompok yang ketiga yaitu anak-anak. Mereka merayakan hari raya dengan pakaian-pakaian baru mereka, dengan makanan-makanan yang sedap-sedap. Itu cara anak-anak merayakan hari raya. Namun cara yang untuk kita melaksanakan maksiat kepada Allah, mulai tadi malam, setan-setan yang selama ini diikat oleh Allah, setan-setan yang selama ini dikumpulkan oleh Allah, maka mulai tadi malam dilepaskan kembali oleh Allah. Maka kita yang telah disucikan oleh Allah, kita yang telah dibersihkan oleh Allah pada hari ini dengan segala pengampunan-pengampunan Allah, maka hari ini hati-hati dan jangan kita kotori, jangan kita nodai kembali tubuh kita, roh kita, jasad kita yang telah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai bentuk maksiat kepada Allah. Peliharalah jiwa kita dengan sebaik-baiknya, karena musuh kita telah dilepaskan oleh kuat untuk merusakkan manusia, supaya mereka yang telah dimaafkan dosanya oleh Allah, supaya mereka kotor kembali dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentuk maksiat yang terjadi pada hari raya kebiasaannya, yaitu di saat kita ingin melaksanakan ibadat tetapi salah cara melaksanakannya. Melaksanakan ibadat yaitu dengan meminta ampun kepada manusia. Di saat kita minta ampun kepada orang lain, namun kita sentuh tangan mereka yang tidak boleh kita sentuh. Bukan semua tangan bisa disentuh. Yang laki-laki boleh sentuh dengan laki-laki, dan yang laki-laki tuh. Maka bagi yang tidak boleh tersentuh, jangan menyentuh. Memadai dengan minta maaf saja tanpa disentuh tangan. Karena bila disentuh tangan, sementara itu bukan mahramnya, maka di saat kita beribadah kepada Allah, di saat itu kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita perhatikan juga kebiasaan yang terjadi di kalangan kita. Mungkin tidak terjadi di daerah kita di sini, namun tempat yang lain. Bila hari raya datang, yang muda datang ke rumah perempuan, yang perempuan datang ke rumah para pemuda yang disebut dengan pacar atau kekasih, dengan alasan ingin berhari raya. Seperti ini, tutup pintu kepada mereka. Tidak ada alasan untuk datang ke rumah, walau dengan berbagai bentuk alasan mereka, namun kita tutup, tidak boleh, karena dalam agama tidak dibenarkan. Maka kita larang. Ada hubungan dengan manusia itu kadang kalanya terbatas, ada kadang kalanya tidak terbatas.
Yang terbatas maka sama-sama kita batasi. Yang tidak terbatas maka sama-sama juga kita buka peluang untuk tidak terbatas. Mudah-mudahan mulai hari ini dan seterusnya kita tetap berada dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, sehinggalah malaikat maut datang menjemput kita dalam keadaan suci dan kita kembali kepada Allah dalam keadaan suci. Di saat kita kembali kepada Allah, malaikat rahmat datang menghampiri kita, mengucap salam, assalamualaikum, salam dari Tuhan, dari Allah kepadamu. Lalu ia mengucapkan ayat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang mutmainnah, kembalilah kamu kepada Allah, Allah ridha kepadamu. Jangan takut, jangan gundah, jangan gelisah, jangan khawatir. Allah ridha kepadamu, Allah senang kepadamu. Maka kembalilah kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kembalilah kita menghadap Allah dengan hati yang penuh kesenangan, dengan hati yang penuh kegembiraan, yang tidak ada rasa takut dan gundah di dalam hati kita untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah di padang mahsyar kita akan mendapat undangan daripada Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu semua dalam kelompok hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam syurgaku. Ditafsirkan oleh para ulama bi ayyi babin syaa, dengan pintu yang dikehendaki. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah, kita jamaah salat Idul Fitri yang mulia ini semoga disucikan oleh Allah sampai akhir hayat kita, sampai kita kembali kepada Allah, sampai kita bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim. Allahumma innaka afuwun karim. Allahumma innaka afuwun karim. Halimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya Allah ya karim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna wa dhunuba walidayna wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma jama'na wa abaina wa ummahatina wa masyayikhina bin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi jannatikal firdausil a'la. Allahumma jama'na wa iyyahum بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في جنتك الفردوس الأعلى. اللهم اجمعنا وإياهم بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في جنتك الفردوس الأعلى. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفار النيران. اللهم جاف الأرض عن جنبيهم. اللهم وسع قبورهم ولقهم برحمتك يا رب العالمين. اللهم ربنا أنزل الرحمة والنعمة والسلامة والسكينة والمطمئنة إلينا وأهلنا يا رب العالمين. اللهم ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الظالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Dan selanjutnya khatib ingin mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri minal aidin wal faizin. Semoga bertemu kembali di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadana